Kampung Cilisung berbeda pendapat. Ada yang bilang zaman dulu lebih enak. Nah, itu pasti tuh pecinta Pak Harto itu ya. Ada yang bilang senang hari ini, cinta Pak Jokowi kayaknya. Ada yang bilang gak enak dua-duanya, pengikut Rocky Gerung itu. Ini durian ada buahnya? Ada? Bener? Bener tuh? Coba, itu durian itu ada buahnya? Nah, kalau itu dipetik sebelum masaknya, enak gak? Sama orang jadi politisi, jadi ulama, jadi kiai, jadi mursyid sebelum saatnya kayak gitu. Belum mateng udah dipetik, udah bukanya susah, pas dimakan. Itu durian rebus namanya. Durian gak bisa digigit. Ada gak durian gak bisa digigit? Mau gak besok-besok beli lagi ke tempat orang yang jual durian begitu? Nah, paham maksudnya? Jadi kalau mau membagi ilmu, matengin dulu yang di dalam. Mateng di dalam, walaupun sedikit manis sama orang, besok dia datang lagi. Siapa yang memaniskan durian? Allah. Tunggu aja masanya. Orang gak sabar menunggu, maka dia ingin muncul sebelum masanya. Ingin jadi politisi sebelum masanya, ingin jadi kiai viral sebelum masanya. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Muncul sebentar, benam lagi hilang. Kenapa? Dia ingin masyhur, bukan ingin memasyhurkan Allah. Dia ingin terkenal, bukan ingin mengenalkan Allah kepada makhluk. Itu bedanya. Kenapa nama Syekh Abdul Qadir Jilani sampai hari ini masih difatihahin, masih ditawasulin? Karena makom dia mengenalkan Allah kepada makhluk, bukan mengenalkan Syekh Abdul Qadir kepada makhluk. Beliau nggak perlu terkenal, yang penting Sang Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa itu dikenal oleh murid. Itulah tujuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bisakah kenal Allah tanpa baginda Rasulullah SAW? Enggak. Bisakah kenal Rasulullah tanpa guru? Jadi berguru wajib atau sunat? Yang bilang gak usah berguru, fasyaitonu guru'uhu. Itu bahasa Arab Cilisung. Orang yang gak mau berguru, syaitonlah gurunya. Kalau syaiton gurunya gimana? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka si kiai kalau jadi kiai, si politisi kalau jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, dia nggak dengerin yang di dalam, yang dengerin apa? Was-was jin dan manusia. Oh, ternyata was-was dua. Bisikan itu ada dua. Kita sengaja loh cari bisikan. Sering buka status orang nggak? Sering, itu namanya cari bisikan. Sering dengerin orang ngamuk-ngamuk di YouTube nggak? Itu namanya cari yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau jin ngamuk-ngamuk kedengeran nggak? Kalau manusia ngamuk-ngamuk? Jadi kalau manusia memberi was-was kedengeran di sini. Tapi kalau jin ngasih was-was, kita mikir, masa sih? Apa kata Syekh Abdul Qadir ini saya sering ulang-ulang, terutama di majelis pengikut murid-murid Thariqah Qadiriyah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Apa kata beliau? Syaiton dari kalangan manusia yang menyebar was-was lebih bahaya daripada syaiton dari kalangan jin. Sekarang channelnya banyak, akunnya banyak, sekedar mau dengerin was-was.
Benar gak? Ini ada yang lucu. Nah, saya nggak mau bela diri, tapi dikabarin temen. Jadi waktu saya ditanya sama seseorang, kalau ngasih donasi untuk satu negara yang sekarang konflik itu, saya sarankan ke Basnas, lembaga atau lembaga yang diizinkan pemerintah. Terus sama orang yang lagi di sono, kata dia, Ar-Razi itu nggak ngerti apa-apa kecuali 1%. Nah, ternyata ketika ditanya oleh orang yang sama, jawaban dia sama. Kata dia, mesti lewat jalur Basnas atau pemerintah. Kok bisa dia menjawab seperti saya jawab? Tapi dia udah benci duluan sama kita. Kenapa? Karena dengerin kata-kata orang. Sama, saya juga bisa begitu sama orang. Kalau kita nggak mau dengerin yang di dalam, tapi suka dengerin yang di luar, yang sekarang sudah punya YouTube, yang ada akunnya, maka orang-orang akan sibuk mencari was-was di sosial media. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini zaman sekarang semua maksiat ada, semua alat maksiat ada. Bahaya nggak zaman ini? Coba yang hidup zaman 80, 90, ada nggak YouTube? Dulu orang kalau mau nonton kayak gitu tuh ada layar gitu, layar tancap. Bener nggak? Ya. Coba enakan lihat situ ke sini. Dulu orang, mohon maaf, mau nonton film jorok sulitnya bukan main. Tapi sekarang kalau mau nonton film jorok kemana? Cukup ke kamar buka sendiri, bener nggak? Allahu Akbar. Ada di kantong. Maka jangan heran kalau semua musibah dari zaman awal muncul dunia ini sampai sekarang Allah kumpulkan pada masa ini. Tapi gak usah khawatir, semua ilmu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan para wali-wali yang ada sebelum kita, Allah kumpulkan di masa ini. Nah, ini kabar gembiranya. Jadi kabar gembiranya apa? Semua ilmu ma'rifat yang Allah turunkan dari zaman Nabi Adam sampai kemarin sore, sampai zaman wali sebelum kita, wali 9, Allah kumpulkan di masa ini. Imam Bukhari cari hadis, satu hadis 6 bulan. Kalau nih jamaah buka di YouTube atau buka di Google atau di Play Store, cari Sahih Bukhari, ketemu nggak? Di download 3 menit beres nggak? Itu Imam Bukhari seumur hidupnya bikin Sahih Bukhari, kita cuma 3 menit dapat. Artinya apa? Nyari ilmu, nyari makrifat mudah di zaman ini. Saking mudahnya orang nggak tahu nilai ilmu itu tinggi. Maka sering juga kami sampaikan perkataan seorang imam dahulu, Imam Ibn Arabi. Ada 3 hal yang mudah di akhir zaman. Salah satunya ilmu. Yang kedua, yang mudah di akhir zaman, jadi kekasih Allah. Jadi wali Allah gampang sekarang. Tapi jadi wali setan juga gampang. Yang ketiga, haji umroh gampang. Kejadian nggak sekarang nih 3 ini? Mau jadi wali Allah nggak? Gampang loh ya. Kata Imam Junaid, tasdiq ulumina wilayatun sughra. Percaya ilmu ini jadi wali, tapi wali kecil. Percaya nggak sama ilmu zikir, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat? Percaya nggak? Insya Allah jadi wali, tapi masih wali kecil. Tasdik namanya. Apa artinya? Tasdik,
membenarkan. Tapi di atas tasdik ada namanya taslim. Apa di atas tasdik? Taslim itu apa? Kalau tasdik percaya sama ilmunya, kalau taslim menerima ilmu itu pada sosok hamba Allah Ta'ala. Contoh nih, ada orang seumuran sama Kiai Fasih nih. Dulu mungkin pernah nyolong rambutan gak Kiai? Pernah ya? Udah jujur. Jadi kata temannya yang juga jadi kiai atau jadi jamaah atau jadi orang kaya hari ini ngomong nih, siapa? Si Fale jadi kiai. Dulu nyolong rambutan sama aneh. Masa sekarang jadi kiai gitu? Gak percaya. Makanya dulu Imam Suyuti mengatakan orang yang kenal kamu masa lalumu itu sulit menerima engkau setelah menjadi orang besar. Benar gak? Masa orang dulu nyolong rambutan jadi kiai? Bukan kiai biasa lagi, kiai zikir, bukan sembarangan. Kiai yang menghidupkan kolbu. Bapak Ibu yang bukan Allah, kembali ke ayat. Nah, ayatnya belum banyak kita bahas tuh ya. Ya ayatuhan nafs, wahai jiwa. Maka jiwa ini ada banyak macam. Ada 7 tingkat jiwa, tapi oleh Nabi dibagi 2 aja. Jiwa yang hidup, jiwa yang mati. Maka yang disebut jiwa yang mutmainnah itu jawabannya sederhana. Alladzi yadhkurullaha ta'ala katsira. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, zikir 1000 banyak gak? Bener, 1000 nyebut Allah, Allah, Allah berapa detik? Allah 1 detik. Berarti 1000 detik berapa menit? Coba 1000 bagi 60, kurangi nolnya, jadi berapa tuh, Meng? Ente kan kontraktor. Tamatan Usuluddin jadi kontraktor gini, buka kalkulator dulu. Tapi cerdas jalingnya ya. 1000 bagi 60 berapa? Ya, 16 menit. Bener. Baca nama Allah 1000 15 menit aja deh, sama tawasulnya 20 menit lah. 20 menit itu lama apa bentar? Tapi dikerjain gak? Lama apa bentar? Udah dikerjain belum? Habis sholat zikir la ilaha illallah 165. Kira-kira berapa menit? 3 menit, 5 menit lah. 5 menit. Bentar apa lama? Istiqomah gak? Nah, katanya pengen dapat hidangan langit, ingin dapat apresiasi dari yang punya langit dan bumi. Orang supaya dapat gaji, dia berangkat pagi pulang sore, benar gak? Setiap hari, 22 hari dalam sebulan. Kalau ada orang ingin dapat hidangan, ingin dapat apresiasi gaji dari langit, nah ini bahasa kasarnya begitu, tapi cuma mengetuk pintu langit sekali sebulan, itu pun cuma 5 menit sekali sebulan. Kira-kira turun gak hidangan dari langit? Gak bakal. Jadi tenang Kiai, orang kalau rajin beramal, gaji dia dari langit, gaji ruhani, al-madad ar-ruhiyah, langsung Allah turunkan dari langit.